Kamu di neraka versiku, saya di neraka versimu. Jadi kita di neraka bareng gitu. Aku pikiran sih kamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nunggu logiknya. Jadi saya tolong untuk konten kali hari ini, untuk konten episode ini Ustaz, saya minta tolong dengarkan dengan seksama dan diolah secara bijaksana. Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang kembali, masih bersama saya Kang Imdad dalam program Tajiluan, tanya jawab interaktif Liubudiyah with Al Asron, program spesial Ramadan Pondok Pesantren Al Asron. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber. Beliau seorang tokoh masyarakat di suatu daerah di Kendal, dan juga beliau salah satu Dewan Asatid. Beliau salah satu Dewan Asatid di Madrasah Diniyah Salafiyah Al Asror tentunya. Yang dalam hal ini kita kedatangan beliau Al-Ustadz Abu Fadil Al-Jawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat. Amin. Semoga senantiasa diberikan kesehatan Ustadz. Amin. Oke Ustadz, ini mungkin kita sudah pernah bertemu Ustadz pada episode sebelumnya Ustadz. Ini baru kemarin episode sebelumnya itu kan satu pertanyaan tapi pembahasannya sangat-sangat luar biasa Ustadz. Ini tentunya harapan dari kita semua, ya tidak menutup juga sih Ustadz, tapi kami para penonton juga mengharapkan ilmu Ustadz untuk pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Ini saya langsung tanyakan ini. Pertanyaannya datang dari followers Instagram Pondok Pesantren Al Asror Ustaz. Yang dalam hal ini ada pertanyaan dari akun Instagram bernama Alisa_Ahmad. Ini nggak tahu nih yang cewek Alisanya atau yang cowok Ahmadnya, atau ini nama keluarga Ustaz barangkali. Biasanya nama Ahmad itu dipakai sebagai nama keluarga. Oh iya, barangkali seperti itu Ustaz. Dan memang nama Ahmad itu kalau ada di belakangnya rasa indah ya. Iya. Terasa indah. Keluarga yang terpandang biasanya. Iya, gitu. Dari nama aja udah kelihatan gitu. Udah kelihatan. Oke, untuk pertanyaannya nih Ustaz. Ini saya bacakan untuk pertanyaannya. Kalau kita diundang di suatu acara Ustaz, dan diminta untuk mendoakan, tapi acara tersebut acaranya orang nonis, itu gimana hukumnya ya? Itu acara apa misalnya? Mungkin katakanlah apa ya Ustaz? Misal pindah rumah, katakanlah pindah rumah. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Kalau kita mendoakan non-muslim dalam konteks duniawi ya, misalnya ketika pindah rumah kita mendoakan semoga berkah, rumah ini berkah ya misalnya, atau misalnya semoga selamat, semoga sukses, semoga selamat, semoga diberi kesehatan, semoga diberi kelancaran. Semoga rumahnya membawa manfaat untuk banyak orang, ya kan? Supaya rumahnya tentrem, ayem. Nah, ketika konteksnya itu adalah konteks duniawi, maka tidak masalah. Kita mendoakan, meskipun itu adalah non-muslim, dalam konteks duniawi, itu tidak masalah. Dalam konteks duniawi tidak masalah. Tidak masalah. Berarti ada yang bermasalah Ustaz. Yang masalah ketika yang seperti apa Ustaz? Wah ini mancing gitu. Atau curang gitu. Barangkali Ustaz minta pencerahannya. Gini Kang. Yang bermasalah itu ketika konteksnya adalah kita mendoakan ampunan dan kondisi non-muslimnya itu sudah meninggal, memohon
ampunan atas kekafirannya. Oh. Itu tidak boleh. Karena orang yang mati dalam kekafirannya ya sudah. Khalidina fiha abada finnar. Sudah terlanjur. Ya. Sudah terlanjur. Dia belum login kan? Ya. Dia belum login untuk bisa masuk surga, ya nggak bisa masuk surga. Dan ketika kita meminta ampunan untuk orang ini, ya percuma. Ya. Satu percuma dan dua udah boleh memang. Memang secara hukum tidak boleh. Nggak boleh. Di banyak kitab, ya seperti Qulyubi, seperti Hasyiah Jamal, itu nggak boleh mendoakan non-muslim yang sudah meninggal, mendoakan ampunan itu nggak boleh. Bahkan ketika kita mengatakan almarhum, almarhumah, istilahnya Ya. kayak memberikan gelar kepada mereka. ya ketika ada teman kita yang non-muslim yang meninggal, terus kita menyebutnya almarhum, nggak boleh. Oh, tidak boleh ya. Nggak boleh. Almarhumah nggak boleh. Apa? Bahkan RIP, Oh ya. rest in Peace. flash apa please? Peace. Rest in peace. Itu juga nggak boleh. Oh, itu juga tidak boleh. Nggak boleh, karena itu kan mendoakan, artinya mendoakan ampunan ya, mendoakan ampunan untuk non muslim yang sudah mati dalam kekafirannya. Rest in peace atau beristirahat dalam kedamaian. Mana ada non muslim damai di akhiratnya, mana ada. Sedangkan seperti ini Ustaz, misal mungkin fenomena yang ramai di masyarakat ya Ustaz, itu mengucapkan di Selamat Natal Ustaz, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Wah, kalau itu panjang juga itu. Kalau soal Selamat Natal, sebagian ulama kita memperbolehkan. Oh ya. Sebagian ulama kita memperbolehkan dalam rangka tajamul atau mujamalah. Mujamalah itu ya apa ya? Ekspresi sosial. Oh ya. Ekspresi sosial untuk menggembirakan ya. Mujamalah itu Salah satu mungkin pura-pura. bentuk Ya enggak, toleransi lah. kalau pura-pura sih enggak ya. Artinya mujamalah itu supaya apa ya? Ekspresi sosial aja. Yang memperbolehkan rata-rata hanya sebatas mujamalah. Tidak meyakini. Iya, yang memperbolehkan itu tetap tidak meyakini bahwa Yesus sebagai Tuhan itu enggak. Tapi ada nih Ustaz, kasusnya ada nih Ustaz, kasusnya pada diri saya sendiri Ustaz. Ya. Jadi saya itu kuliah, terus saya ada di fase di mana saya harus magang nih Ustaz. Yang mana mohon maaf, saya magang di suatu instansi yang mana atasan saya itu nonis Ustaz. Kemudian di saat yang sama bapak saya sedang mengalami sakit, yang mana tapi alhamdulillah Ustaz, untuk saat ini alhamdulillah sudah dikatakan atau dikatakan oleh dokter sudah sembuh total, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pada saat itu bapak saya posisi sedang sakit Ustaz, tapi saya masih mendapatkan tuntutan untuk berangkat magang. Sedangkan di saat yang sama Ustaz, posisi pada saat itu adalah bapak saya harus dioperasi. Di suatu hari bapak saya harus dioperasi. Ya. Akhirnya salah satu mungkin attitude atau prosedur yang harus saya lakukan adalah saya bisa keluar atau bisa menjenguk atau menemani bapak saya operasi, tapi dengan prosedur yang berlaku, saya harus izin ke atasan. Otomatis saya pribadi itu izin kepada atasan, misal Pak atau Bu, saya minta izin untuk pulang lebih awal karena bapak dijadwalkan jam sekian harus ditindak operasi. Jadi saya mungkin izin pulang lebih awal dan mohon doanya Bu agar agar dilancarkan proses operasinya. Lah, di situ kan ada proses atau ada proses di mana secara langsung dan tidak langsung saya meminta doa kepada orang nonis tersebut untuk
semoga diberikan kelancaran operasinya. Nah, Boleh. itu bagaimana, Ustaz? Boleh. Dalam hal ketika non-Islam mendoakan kita, boleh lah. Boleh saja kita mengaminkan doanya. Meskipun ada juga ulama yang tidak memperbolehkan. Ya, ijabah atau mengaminkan doa dari non-Muslim itu mukhtalaf sebenarnya. Cuman namanya mukhtalaf itu kan memberikan ruang pilihan ya. Memberikan ruang pilihan untuk kita memilih pendapat tersebut. Sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sama seperti kasus Natal tadi. Kasus Natal juga sama. Ada ruang ikhtilaf. Sehingga ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak memperbolehkan. Nah, ketika kita ada tuntutan untuk melakukan hal itu, ya tinggal kita mengikuti ulama yang memperbolehkan. Ulama yang memperbolehkan misalnya Masyayikh Azhar seperti Grand Syekh Ahmad Thayyib Grand Syekh Ahmad Thayyib misalnya, atau misalnya Syekh Ali Jumu'ah, atau Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Jufri. Itu termasuk ulama-ulama yang memperbolehkan mengucapkan selamat Natal. Ya, adapun ketika ada ulama yang mengharamkan, ya, atas dasar mengucapkan Natal itu adalah tahniah atau mengucapkan selamat atas kelahiran Tuhan mereka, ya sah-sah saja. Dan kita juga menghormati pendapat itu. Ketika ada teman kita mengikuti fatwa itu, ya silakan. Wong ada dasarnya. Ya. Sah-sah saja teman kita mengikuti fatwa itu. Dan ketika kita kok ada tuntutan untuk mengucapkan selamat Natal, kita mengikuti fatwa yang ulama memperbolehkan, ya sah-sah saja. Ketika memilih yang tidak memperbolehkan pun sah-sah saja. Sah-sah saja. Karena memang namanya mukhtalaf itu kan memberikan ruang boleh dan tidak boleh. Dan bagi kita, bagi umat, khususnya umat awam ya, khususnya muqallid, itu boleh kita memilih salah satu dari pendapat ulama tersebut. Soalnya gini Ustaz, pada saat itu, jadi ini mungkin pertanyaan sekalian curhat aja ya. Jadi gini Ustaz, justru yang ada di pikiran saya nih Ustaz, bukan ya sih tadinya mempermasalahkan kayak itu tadi sebenarnya boleh apa enggak ya minta doa kepada Nabi seperti itu satu. Terus di sisi lain saya juga malah mikirnya seperti ini Ustaz. Kan Tuhan kita aja udah beda nih Ustaz. Kayak ngapain kita minta doa sedangkan tujuan doanya mereka beda gitu Ustaz. Makanya kan tadi saya katakan itu mujamalah. Ya. Mujamalah itu hanya konteks sosial, bahasa sosial. Bahasa sosial aja. Sedangkan kita gak meyakini keyakinan mereka. Ya kita gak meyakini lah kalau Yesus itu sebagai Tuhan. Ya kan? Ketika mereka berdoa kepada Yesus, ya silahkan saja. Toh kita juga meyakini bahwa Yesus itu adalah Nabi. Ya kan? Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam konteks sosial, dan memang ada tuntutan untuk mengucapkan hal itu, ya ucapkan saja lah apa. Mengikuti ulama yang memperbolehkan hal tersebut. Ya. Kalau mau nggak mengucapkan, ya tidak masalah. Atau ketika tidak ada kebutuhan untuk mengucapkan, ya ngapain mengucapkan? Kalau datang gimana? Kayak misal nih, biasanya kan kalau umat-umat Kristiani gitu, ya. Itu kan dalam perayaan Natal, itu kan mereka biasanya juga ada perayaan di rumahnya sendiri. Kita sebagai tetangga nih, kita sebagai tetangga dapat undangan untuk ikut datang ke rumah, tapi bukan ya hanya sekedar bukan gereja kan? Bukan. Jadi mereka merayakan hari kebahagiaannya mereka, hari spesialnya mereka. Terus kita seorang Muslim diundang. Bagaimana itu hukumnya ketika kita seorang Muslim
Oke, tadi kan sudah membahas mengenai mengucapkan Natalnya. Ini datang ke rumahnya dalam rangka Natal. Walaupun di dalam rumah tersebut tidak ada intervensi atau tidak ada ritual-ritual tertentu tentang Natal tersebut. Ya. Itu bagaimana? Sama. Konteksnya sama, yaitu muamalah sosial. Artinya ketika jenengan mengikuti pendapat yang memperbolehkan sah-sah saja. Atau ketika jenengan mengikuti pendapat yang tidak memperbolehkan juga sah-sah saja. Ya silahkan kalau ketika mengikuti yang nggak memperbolehkan ya bikin alasan apa kek. Maaf saya lagi mudik ya. Maaf hari ini saya lagi mau wisata sama keluarga. Kan bisa bicara cari alasan. Kalau dengan alasan seperti itu Ustaz, ini ada pertanyaan bagus lagi. Tiba-tiba terlintas. Kalau misal kita mengada-ngada alasan misalnya Ustaz. Misal aslinya sih kita nggak ngapa-ngapain di rumah. Kita bisa datang ke rumahnya. Yeah. Kita mengada-ngada alasan tersebut. Kemudian justru dari mereka tidak bisa mentolerir. Maksudnya justru mereka ke bawah hati. Justru kayak mereka ngundang terus gara-gara kita membuat alasan mereka sakit hati. Kan kita sudah melukai hati sesama manusia. Konteks manusia ya. Konteks kemanusiaan bertetangga. Itu bagaimana Ustaz? Apa sama saja kita? Ya alhamdulillah kita itu kan ahlus sunnah wal jamaah ya. Artinya ahlus sunnah wal jamaah itu dididik untuk terbiasa dengan perbedaan pendapat. Oh iya. Ya. Jadi ciri dari ahlus sunnah wal jamaah itu terbiasa dengan perbedaan pendapat. Ada ruang rahmah di situ. Ada ruang berbeda di situ. Nah, ketika memang kita butuhkan, artinya ketika memang kita terdesak dan butuh pendapat itu, ya lakukan saja. Toh ada ulama yang menanggung hal tersebut ya. Ada ruang itu dan kita tinggal mengikuti saja. Ketika diundang, khawatir menyakiti tetangga kita, ya datang aja. Dan kita mengikuti Syekh Ahmad Thayyib atau mengikuti Syekh Ali Jum'ah. Dan hal tersebut harus diniati dulu. Iyalah. Tetap harus diniati dulu. Harus diniati dulu. Mengikuti fatwa itu kan tetap harus ada azam ya. Ada azam dalam hati. Saya ikut ulama ini. Gitu ya. Saya ikut Syekh Ali Jum'ah. Saya ikut Habib Umar bin Hafiz. Selesai. Dan ketika kita menjalankan itu sudah ada ulama yang menanggung. Sudah ada. Ya ini memang pembahasan yang menarik sih Ustaz, apalagi kan mengenai toleransi beragama ya Ustaz. Yeah. Jadi memang topik yang ya cukup relate sama kehidupan kita. Memang di kenyataan di kehidupan kita juga ada seperti itu. Maka memang sebenarnya sih butuh arahan-arahan dari ulama-ulama seperti itu Ustaz. Jadi kan kita dalam melangkah apapun itu kita udah ada dasarnya Ustaz. Jadi tidak semata-mata kayak yang hanya sekedar ikut-ikutan aja gitu. FOMO. Iya, FOMO. Betul. Hanya sekedar FOMO gitu Ustaz. Nah, ini mengenai berbeda agama lagi Ustaz. Dengan momen bulan suci Ramadan. Bagaimana hukumnya kita memalsukan identitas Ustaz? Kita memalsukan identitas dalam hal dengan seperti ini. Mungkin kalau katakanlah si A, seorang muslim, seorang remaja, seorang muslim, dia memalsukan identitas menggunakan kalung salib Ustaz, agar dia terbebas dari puasanya. Itu menanggapi fenomena pemuda-pemuda kurang ajar seperti itu gimana Ustaz? Memakai kalung salib aja udah dosa. Oh, itu udah tasyabuh bil kufar. Oh, itu udah menyerupai. Ya, tasyabuh. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Apakah mau kita dikatakan sebagai orang kafir? Kan enggak juga toh. Artinya kita memakai kalung salib aja udah tasyabuh bil kufar, itu sudah dosa. Oh. Apalagi niatnya untuk menghindari supaya tidak puasa. Wah, tambah double kan. Double dosanya itu. Oh iya. Nah, ini kan ilmu baru ya. Jadi dari kita, dari penonton, jadi semuanya lebih tahu. Mungkin dari penonton sekarang masih ada yang seperti itu melakukan hal tersebut.
Ini sudah ada hukumnya ya teman-teman. Silakan dijaga attitude kalian. Jadi gini ya, pembahasan semacam ini kan kaitannya dengan akidah Islam kita. Ya, bukannya kita tidak menghormati teman kita yang non Muslim, tidak. Ya, kita tetap menghormati dalam koridor-koridornya, ya kan. Ketika memang dibutuhkan untuk semacam itu, ya kita mengikuti ulama yang ada juga mengakomodir hal itu ketika memang dibutuhkan. Tetapi bagi teman-teman non Muslim, ketika kita membahas hal demikian, ya jangan tersinggung. Misalnya tadi di pembahasan awal, kita tidak boleh mendoakan orang non Muslim yang sudah meninggal dengan doa almarhum atau almarhumah atau rib, itu kan nggak boleh. Ya ini kan pembahasan kita, artinya ini memang akidah kita. Jadi dimohon untuk teman-teman non Muslim untuk tidak tersinggung dengan hal ini. Keyakinan masing-masing. Ya inilah dasar yang memang agama kita punya ya. Ya, ini dasar kita. Jadi toh di agama mereka juga ada batasan-batasan juga, yang ya kan? Kita nggak bisa masuk situ. Yang kita nggak bisa masuk situ, dan bahkan mohon maaf, kita pun oleh mereka dianggap sebagai domba-domba yang tersesat. Artinya kita juga tidak bisa masuk surga versi mereka. Oh iya. Ya kan? Mereka kan mengatakan syarat masuk surga harus percaya dengan Yesus. Artinya ketika tidak percaya dengan Yesus, ya neraka. Sama, kita juga demikian. Kita mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Allah dan Nabi Muhammad juga tidak akan masuk ke dalam surga, dan otomatis neraka. Ya, sama, ini kan punya batasan masing-masing. Ya. Ini keyakinan masing-masing dan tentu saling menghormati. Ya, intinya adalah saling menghormati saja. Jadi dari kita pun ada batasan-batasan. Ada batasannya. Kita dan mereka seharusnya tetap menghormati. Ya, tidak boleh tersinggung. Dan ketika mereka memang punya batasan sendiri pun, kita juga harus nggak boleh tersinggung. Ya, artinya ketika mereka berbicara, oh kamu itu domba-domba tersesat. Sah-sah saja, kita tidak usah tersinggung. Ya, ngapain tuh? Ngapain kita tersinggung? Karena kita juga punya versinya kita sendiri. Kita punya versinya sendiri. Kita mengatakan kamu di neraka. Ya, jangan tersinggung. Nyatanya iya. Kamu di neraka versiku, saya di neraka versimu. Jadi kita sama-sama di neraka. Kita sama-sama di neraka. Aduh. Ini emang kita sama-sama di neraka. Emang pemikiran saya agak sesat seperti itu. Bukan tersesat ini. Bukan tersesat, benar. Jadi saya emang entah alasan apa yang menjadikan saya di sini untuk mungkin memang di sisi lain mungkin ya memang dengan keadaan seperti ini saya memang agak bisa diajak interaksi lah Ustaz. Jadi seperti kayak pembahasan ini mengenai akidah, mengenai toleransi agama dan lain-lain. Dan sebetulnya antum itu jenengan itu mewakili teman-teman yang lain. Ada teman-teman yang lain yang punya keraguan, ya, punya keraguan serupa, cuman nggak mampu untuk mengungkapkan. Nah, dengan adanya antum untuk menjelaskan atau bertanya itu kan setidaknya mewakili teman-teman yang lain. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan. Iya, syukur-syukur bisa mereka mendengarkan, syukur-syukur bisa tercerahkan, ya kan? Jadi ini untuk ya intinya itu ya teman-teman, intinya saling toleransi. Apalagi kita hidup di negara Indonesia, Republik Indonesia, yang mana memang agama negara ini tidak hanya milik satu agama saja. Tidak milik satu agama saja. Berbagai agama ada di Indonesia, maka ya kita harus mempercayai apa yang sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan mohon maaf, agama Samawi khususnya, agama Abrahamik, ya, Islam, Kristen, Yahudi, itu kan agama yang memiliki ruh dakwah. Artinya ada semangat untuk mengajak.
ada semangat untuk mencari member. Ya. Iya kan? Jadi wajar ketika kita saling tarik-menarik, itu wajar kan. Islam berusaha untuk mencari member sebanyak-banyaknya, menarik umat lain, menarik orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha supaya login ke Islam. Itu hal yang wajar karena memang agama Islam itu punya ruh dakwah, semangat untuk mengajak. Sama Kristen juga sama. Kristen itu juga ada misionaris, ada istilah penginjil yang mereka juga sama ingin mengajak sebanyak-banyaknya member untuk masuk ke dalam Kristen. Ya. Kalau Yahudi di Indonesia nggak begitu banyak Yahudi. Kalau Hindu ya meskipun katanya nggak punya ruh dakwah, tapi nyatanya ya sebenarnya sama. Toh mereka kadang juga menyalahkan akidah kita juga. Halnya kan tetap punya meskipun tensinya tidak sebanyak agama Abrahamik ya. Agama langit. Kalau Hindu Buddha itu kan agama bumi. Agama bumi yang tidak begitu memiliki ruh dakwah. Semangat mengajaknya nggak begitu tinggi. Dan kembali lagi apapun itu agamanya kita harus tetap toleransi. Iya, toleransi, dan ketika ada tarik menarik seperti itu, ya kita harus memaklumi dan harus berlapang dada. Kecuali terjadi anarkisme ya. Terjadi anarkisme, saling mengolok, sudah berlebihan, saling membunuh, saling bentrok, itu sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Tapi kalau dalam konteks saling mengajak dalam kebaikan, dengan konteks kebaikan untuk ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dalam konteks mau'izah dan uswah ya. Uswah hasanah. Ya sah-sah saja, tidak perlu tersinggung. Apalagi dengan keadaan di dunia universitas dunia universitas kan, apalagi banyak sekarang ya semakin terbuka, Ustaz. Semakin terbuka dengan adanya misal pertemanan kita antar agama gitu. Jadi tidak dan mereka pun bisa membaur. Lalu bagaimana Ustaz ketika ada seorang umat Kristen karena mereka memang sudah sering bergaul dengan umat Islam, lalu sudah secara culture mungkin Ustaz ya. Secara budaya itu kemudian kalau dalam speech atau dalam melakukan orasi atau melakukan pidato dan lain-lain itu mereka sudah fasih mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal nunggu logiknya. itu bagaimana Ustaz? Ya mungkin itu bisa jadi pertanyaan tuh Ustaz. Jadi pengucapan Assalamualaikumnya mereka dengan ucapan salamnya kita, apakah hukumnya sama seperti tadi mengucapkan Natal atau bagaimana Ustaz? Kalau ucapan shalom ya meskipun maknanya sama, secara bahasa shalom itu assalamualaikum kan, shalom GBU. Itu kan secara makna ya baik, cuman itu identik dengan Kristen ya. Itu identik dengan Kristen, sehingga ketika kita mengucapkan ya mirip dengan Kristen, artinya tasyabuh. Dalam batasan itu, kalau memang tidak ada tuntutan untuk mengucapkan itu, sebaiknya jangan diucapkan. Kalau misal kan nggak ada yang menuntut kita untuk bicara salam, toh? Tidak ada. Nggak ada orang yang menuntut kita untuk mengucapkan shalom, GBU, God bless you, kan nggak ada. Jadi untuk apa kita kok untuk memaksakan diri takaluf mengatakan itu? Kalau Natal kan memang kulturnya kadang susah untuk dihindari. Tapi kalau shalom, GBU itu seharian mudah untuk dihindari artinya, ya kan? Kalau assalamualaikum itu kan sudah kayak bahasa nasional. Ini kan? Ketika mereka bilang assalamualaikum ya kita
Ya, ya tidak masalah. Ya. Tidak masalah, tinggal kita doakan saja semoga mereka login. Ya kan, kita tinggal berdoa semoga login. Terkadang itu kan kalau di perkuliahan juga seperti itu, Ustaz. Jadi ada momen di mana kita harus berpresentasi misalnya. Ya. Nah itu jadi dari kita pun niatnya hanya sekedar toleransi agama saja, Ustaz. Jadi kayak sebelum melakukan pidato atau menyampaikan materi ketika presentasi tersebut, jadi Shalom, kita taruh budaya pakai semua, iya itu. Shalom, taruh. Shalom, nama budaya, Nama salam budaya, salam kebajikan. Nah, itu. Itu kan sebenarnya ketika kita nggak mengucapkan tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Jadi nggak harus kita mengikuti itu, nggak usah FOMO lah. Kita nggak harus FOMO dengan bahasa itu. Toh nggak ada yang menuntut kita untuk mengatakan itu. Nggak usah takalluf untuk mengatakan itu. Kalau tasabuh berarti kita harus ulang syahadat atau gimana? Ya enggak sih sebenarnya. Oh iya. Enggak sama. Hanya terlintas saja. Iya. Tasyabuh bil kufar itu kan ya meskipun tidak selamanya tasyabuh bil kufar itu dilarang. Dalam beberapa hal adalah tasyabuh bil kufar yang diperbolehkan. Artinya masih sama seperti tadi, kita memilih mengikuti yang diperbolehkan ataupun yang tidak. Masih ada ruangnya. Tidak semuanya, tapi lebih baik dihindari. Kalau bisa dihindari aja, nggak usah takaluf atau FOMO. Ikut-ikutan shalom, taruh budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Terus ada lagi Rahayu Sagem Dumadi. Itu macam-macam. Ya namanya juga di negara Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Cuman ya tadi lah sebisa mungkin tidak perlu. Selagi itu kecuali memang terdesak harus mengucapkan itu. Ya. Kecuali memang dituntut untuk mengucapkan itu. Sama seperti konteksnya Natal juga demikian. Ketika kita nggak punya kepentingan untuk mengucapkan, ngapain mengucapkan? Teman Kristen kita nggak punya, tetangga Kristen kita juga nggak punya, ya kan? Terus tiba-tiba pasang story, selamat Natal, itu gimana? Guru Kristen juga nggak punya, kok ujuk-ujuk mau bedunduk dumadaan. Selamat Hari Natal, ya untuk apa? Iya. Untuk apa? Siapa yang mau melihat? Kok nggak punya teman Kristen? Ya, jadi kan ketika nggak punya relasi circle Kristen, ya nggak perlu mengucapkan. Ketika memang punya dan memang harus mengucapkan, ya ucapkan saja. Niat mujamalah, niat untuk konteks sosial, niat ngikut ulama yang memperbolehkan. Ya, misal punya tetangga Kristen. Ya, punya tetangga Kristen. Ada yang beda agama, gitu. Berarti solusinya seperti itu. Ya kita fleksibel aja. Ya alhamdulillah Aswaja itu fleksibel ya. Jadi agak kaku-kaku amat. Ada ruang toleransi di situ. Ada ruang perbedaan antara ulama sehingga kita bisa mengikutinya sebagai solusi. Yang penting jangan tatabu urukhas. Tatabu rukhsah, artinya mencari kemudahan saja ya. Oh ya, nyari anaknya aja. Jangan. Artinya memang kita itu butuh ya. Memang ada hajat untuk itu, bukan untuk FOMO-FOMOan atau ikut-ikutan aja enggak. Ya. Ini mungkin mungkin di sisi lain memang kita belum tahu hukumnya, walaupun memang ada beberapa ruang tersendiri, ada yang memperbolehkan atau ada pun yang tidak. Tapi kan gara-gara kita tidak tahu, ini kan sebenarnya kan kasus-kasus sepele yang sering terjadi. Aktual. Jadi alhamdulillah Ustadz, dengan pencerahan dari Ustadz ini akan menjadi referensi untuk kita terutama untuk teman-teman yang masih pemuda-pemuda yang tentunya relasinya
lebih luas. Saya generasi tua tapi luas lah. Iya. Tapi sepertinya tidak semua orang tua ya Ustaz. Tidak semua orang tua mempunyai relasi luas. Iya. Saya meskipun generasi tua tapi alhamdulillah masih kuat ya. Relasinya luas. Jadi teman Kristen juga ada, teman Yahudi juga ada, teman beda aliran juga banyak. Tapi mengucapkan selamat Natal juga Ustaz. Saya sih enggak. Hanya penasaran aja Ustaz. Mohon maaf hanya penasaran saja. Saya sih enggak. Dan mereka enggak mempermasalahkan. Meskipun mereka itu kadang ketika kita lebaran juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Tapi ketika Natal saya enggak mengucapkan. Dan mereka fan-fan aja. Ketika Natal Ustaz, misalnya ada tetangga kita Kristen atau nonis Natalan. Kan mereka kan identik dengan saling mengasihi kado kan. Ya. Terus kita dikasih kado Ustaz. Hukum menerimanya gimana Ustaz? Gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Ya, gak apa-apa. Jadi kalau misal kebetulan karena mereka tahu kita muslim, kan siapa tahu di dalam kado tersebut sajadah gitu Ustaz. Sajadah. Itu kan kita gunakan untuk ibadah. Ya. Ya gak apa-apa. Gak masalah. Nah. Soal muamalah kan tidak ada masalah. Kanjeng Nabi itu ketika wafat punya hutang sama orang Yahudi. Nggak masalah. Dan dulu ketika Kanjeng Nabi masih sugeng, masih hidup, itu juga berkali-kali diundang oleh orang Nasrani, orang Yahudi, dan beliau hadir juga. Fan-fan aja. Nah, dengan seperti itu mungkin dengan sejarah seperti itu Ustaz, kita semakin terkuatkan Ustaz. Yeah. Biasanya kan emang apalagi orang-orang sekarang lebih apa-apa harus dicontohin sama Nabi dulu gitu. Iya. Itu banyak iyalah, karena kita kan punya Nabi. Iya, jadi dengan referensi ini kan akhirnya kan udah dicontohin sama Nabi nih, bahwa sebenarnya itu tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kan tadi ada ruang masing-masing. Panutan kita kan Kanjeng Nabi. Ya mau ikut siapa lagi kalau bukan beliau? Iya. Kita punya Nabi, punya panutan. Dan ketika kita menyandarkan panutan kita kepada Nabi, justru baik itu. Mau ikut siapa lagi coba? Iya, tidak ada lagi. Uswah yang paling sempurna kan Nabi Muhammad. Kalau guru-guru kita misalnya itu kan masih manusia. Iya. Dan keyakinan saya dari dulu itu manusia selain Nabi itu nggak ada jaminan benar. Ada ruang salahnya. Walaupun seorang imam, walaupun seorang sahabat Nabi, itu. Walaupun seorang sahabat Nabi itu tetap masih ada ruang salah. Meskipun tentu saja kesalahan mereka lebih banyak diampuninya daripada kita ya. Daripada saya. Beliau kan apa ya, kalau para sahabat itu kan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Artinya mereka itu adalah manusia yang diridhai oleh Allah. Ya meskipun mereka ada kesalahan, wajar sebagai manusia. Bahkan kalau kita melihat sejarah yang ada, terkadang ekstrim. Artinya perpecahan Islam setelah Nabi Muhammad wafat itu kan ekstrim. Kalau secara kacamata orang-orang awam pasti nggak nerima. Tapi kan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dididik untuk majaru alaihim naskutu. Apa yang terjadi dalam konflik sahabat kita diam. Tidak mengomentarinya, artinya tidak menyalahkan masing-masing, tidak menyalahkan satu dari yang lain ya. Kita tetap menggolah sahabat. Nah itu kan bukti bahwa manusia selain Nabi itu gak ada yang masuk. Semuanya bersalah. Hatta sahabat. Meskipun tentu saja mereka kesalahan mereka adalah kesalahan yang diampuni, bahkan dikatakan sebagai ijtihad. Ijtihad itu kan benar mendapatkan 2 pahala, dan ketika salah mendapatkan 1 pahala, gak ada dosa. Ya. Meskipun saling membunuh. Iya, satu dari membunuh. Satu dengan yang lain saling membunuh. Tetapi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah majar alaihim naskutu. Kita anggap
pertikaian tadi sebagai ijtihad masing-masing para sahabat, dan insya Allah diampuni oleh Allah. Oke. Itu sahabat, belum yang lain. Belum kita, belum guru-guru kita, belum orang-orang kita. Itu kan ruang bersalahnya lebih lebar. Semakin lebar. Nah, makanya ketika ada uswah, ada orang yang menyandarkan uswahnya kepada Nabi, itu kan ya kita harus bersyukur. Iya. Masih ada orang yang mencontoh uswah kepada kalian. Mungkin satu pertanyaan itu tadi kita cukupkan dulu ya Ustaz. Siap, baik. Jadi tadi mengenai masalah, mungkin secara gambaran luarannya saya katakan toleransi beragama ya. Toleransi beragama. Baik, itu ini kalau tadi pertanyaan dari Instagram Alisa Ahmad ini mengatakan bakal pertanyaannya, kalau kita diundang di suatu acara terus dimintakan doa dan lain-lain, ditambah tadi pengalaman pribadi saya ketika magang, ada tugas dari universitas untuk magang, ada kejadian tersebut, ditambah tadi ada ucapan assalamualaikum, salam dan lain-lain. Nah itu pas. Pokoknya pembahasan kita berawal dari Kak Alisa ini, Insyaallah kita jadi mengetahui banyak hal mengenai toleransi agama. Dan mungkin yang perlu saya tekankan lagi Ustaz, yang perlu kami tekankan lagi mungkin kembali lagi, setiap agama mempunyai kebijakan atau mempunyai hukum dan mempunyai keyakinan masing-masing. Jadi memang sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita saling menghormati. Saling menghormati. Jadi misalnya kita mengucapkan rest in fire. Oh, Selamat beristirahat di neraka. Ya sah saja sebenarnya, karena itu keyakinan kita. Yang penting kan tidak saling mengolok kan. Sama seperti mereka juga sama kan mengatakan domba-domba yang tersesat itu masuk neraka. Sama kita mengatakan orang yang tidak login ke Islam mati dalam kekafiran, rest in fire. Sah saja. Rest in fire. Yang penting kita saling menghormati. Soalnya penonton-penonton sekarang tuh menakutkan. Kadang mereka penonton-penonton yang saya katakan tidak bijaksana. Tidak bijaksana. Jadi saya tolong untuk konten kali hari ini, untuk konten episode ini Ustaz, saya minta tolong dengarkan dengan seksama dan diolah secara bijaksana. Jangan dipotong-potong. Jangan dipotong-potong. Tolong jangan dipotong-potong. Jadi silakan ditonton secara bijaksana. Kita saling menghormati, kita tidak merendahkan agama manapun. Ya. Ini jadi saya akan klarifikasi. Ya dalam konteks agama seperti itu. Tapi dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks bertetangga, konteks satu negara kan ya beda lah. Iya betul. Ya, oke. Kita tetap berteman meskipun beda keyakinan. Meskipun saya meyakini kamu di neraka, kamu juga meyakini saya di neraka kok. Jadi kita di neraka bareng gitu. Pemikiran sih kamu itu. Wala quwata illa billah. Maaf ini. Ini gara-gara pemikiran saya malah jadi ikut-ikutan. Oke. Semoga kita ditakdirkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Terima kasih Ustaz, saya ucapkan untuk kesempatan kali ini. Kemarin sudah membahas mengenai tauhid, sekarang membahas mengenai toleransi beragama. Nanti lain kesempatan barangkali kita masih bisa bertemu lagi. Nanti mungkin akan saya sajikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman followers Instagram. Atau nanti barangkali saya punya pengalaman dan punya pertanyaan dari pribadi saya, nanti saya akan tanyakan di episode selanjutnya aja. Oke. Dan tentunya kami ingatkan kembali kepada teman-teman semua, jangan sampai kelewatan konten edisi Ramadan di tahun 2025 di channel YouTube Pondok Pesantren Al Asrar, yaitu program Tajilwan, tanya jawab interaksi Li'ubudiyah with Al Asrar yang akan tersaji di bulan suci Ramadan. Dan nantinya tentunya siapkan pertanyaan-pertanyaan kalian
kita akan selalu update setiap hari. Kita akan selalu upload story di Instagram Pondok Pesantren Al Asror. Untuk akun Instagramnya silahkan bisa kalian cek di sini. Ini gantian editor di sini ya. Ini editor, itu tugasnya editor. Saya ngerjain editor aja ini. Akun Instagramnya di sini. Oke, akun Instagramnya di sini. Silahkan kunjungi akun Instagramnya. Dan jangan lupa kalau kalian punya pertanyaan, silahkan bisa kalian kirimkan lewat DM atau juga bisa kalian tanyakan langsung di story Instagram Pondok Pesantren Al Asror di kolom atau di box question-nya. Mungkin untuk hari ini dicukupkan terlebih dahulu, Ustaz. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Ini jauh-jauh dari Kendal, Ustaz. Mohon maaf untuk barangkali mengganggu kesibukannya. Dan kami ucapkan juga terima kasih sudah diberikan kecerahan, sudah diberikan beberapa referensi, pandangan-pandangan, agar langkah kita semakin tertata, semakin mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh ulama-ulama ataupun Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan tentunya saya mohon maaf Ustaz, barangkali tadi saya ngajarin akhirnya kita sama-sama di belakang. Saya mohon maaf sekali. Pokoknya saya jujur untuk kali ini saya senang berada di sini, dan tentunya saya akan merindukan Ustaz untuk hadir di sini lagi. Ustaz. Alhamdulillah. Amin. Oke, itu dulu Ustaz. Dan itu dulu dari teman-teman dari kami untuk program Tajilwar episode kali ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.